Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Randy Pratikab Yoga dengan NIM 2024-31111. Saya absen 17 kali ini. Saya akan menjawab soal UTS Praktikum Statistika. Berikut adalah soal-soal UTS-nya. Nomor pertama, gunakan data yang sudah diberikan pada lampiran Teams dengan ketentuan karena absen saya nomor 17, saya menggunakan data pada set ketiga. Soal soal 2. Buatlah tabel distribusi frekuensi secara lengkap dan tabel pandu sesuai dengan yang sudah dijelaskan oleh asisten. Berikut akan saya tuliskan. Sebelum membuat distribusi frekuensi, alangkah baiknya mencari nilai max min jumlah data selisih jumlah kelas dan lebar kelas. Dimulai dari nilai max, yaitu dengan menggunakan rumus sama dengan max, kemudian blok semua datanya, maka akan mendapatkan nilai tersebut. Selanjutnya, untuk mencari nilai min, dengan menggunakan rumus sama dengan min, kemudian blok semuanya, maka akan mendapatkan nilai 90. Selanjutnya, untuk mencari jumlah data atau banyaknya data dengan menggunakan rumus sama dengan count, kemudian blok semua data mentahnya, kemudian klik enter. Selanjutnya, selisih atau range. Selisih atau range dapat diketahui dengan nilai maksimum dikurangi nilai minimum, sama dengan 399 dikurangi 90. Selanjutnya, untuk mencari jumlah kelas dengan menggunakan rumus 1 ditambah 3,3 dikali log jumlah data. Klik enter. Yes. Selanjutnya, dibulatkan. Jumlah data tersebut dibulatkan dengan menggunakan rumus sama dengan round dan klik nilai tersebut titik koma 0. Selanjutnya, mencari lebar kelas atau interval kelas. Itu dengan menggunakan rumus sama dengan range dibagi jumlah kelas, yaitu 309 dibagi 9. Maka akan mendapatkan hasil seperti berikut. Selanjutnya, dibulatkan ke atas dengan menggunakan rumus sama dengan round up. Klik nilai tersebut, titik koma 0. Klik enter. Nah, nilai max min jumlah data range, jumlah kelas, dan lebar kelas itu digunakan untuk membantu kita menentukan tabel frekuensi distribusi. Seperti untuk berapa banyak barisnya itu dapat dilihat dari jumlah kelasnya. Berarti ada 9 baris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Selanjutnya, mencari interval kelas. Mencari interval kelas pada batas bawah dapat diketahui dengan mengambil nilai minnya. Selanjutnya, batas atas kelas pertama dapat diambil dari nilai min ditambah lebar kelas dikurangi 1. Oh ya, jangan lupa lebar kelasnya dikunci dengan menggunakan rumus dolar. Enter. Kemudian pada batas bawah kelas kedua diambil dari batas atas kelas pertama ditambah 1. Kemudian nilai-nilai tersebut di drag and drop seperti berikut. Maka akan mendapatkan nilai interval seperti layar tersebut. Selanjutnya, mencari nilai frekuensi dengan cara blok semua kolomnya, kemudian klik sama dengan frekuensi, kemudian blok semua data mentahnya, kemudian titik koma, blok semua batas atas interval, kemudian klik enter. Jangan, klik Ctrl Shift Enter. Akan mendapatkan nilai tersebut. Selanjutnya,
Nilai frekuensi tersebut dijumlahkan, ditotalkan dengan menggunakan rumus sama dengan sum. Dan blok semuanya, klik enter. Nah, nilai frekuensi tersebut sama dengan nilai jumlah data. Jika tidak mirip, maka salah hitungan. Selanjutnya, mencari nilai frekuensi relatif dengan cara nilai frekuensi sebelahnya dibagi total frekuensi. Maka akan mendapatkan hasil seperti berikut. Kemudian maaf, jangan lupa dikunci total frekuensinya dengan menggunakan dolar. Selanjutnya, di drag and drop. Maka akan mendapatkan hasil seperti berikut. Nah, jika untuk mencari salah apa benarnya, jika benar mendapatkan nilai 1. Jika salah, tidak, tidak sama dengan 1. Dengan menggunakan cara sama dengan sum dan blok semuanya, frekuensi relatifnya, kemudian enter. Maka akan mendapatkan nilai 1. Selanjutnya, mencari nilai frekuensi kumulatif kurang dari. Dengan cara sama dengan frekuensi. Untuk kelas pertama, kita ambil frekuensi kelas pertama. Klik enter. Untuk selanjutnya, untuk menentukan kelas kedua dan seterusnya, kita ambil frekuensi di atasnya ditambah frekuensi di sampingnya. Klik enter. Kemudian di drag and drop. Selanjutnya untuk mencari nilai frekuensi kumulatif lebih dari. Dengan cara kita untuk frekuensi kelas pertama, kita ambil total frekuensinya. Klik enter. Nah, untuk kelas kedua dan seterusnya kita ambil frekuensi di atasnya dikurangi frekuensi kelas pertama. Klik enter. Kemudian di drag and drop. Selanjutnya mencari nilai rata-rata. Rata-rata kelas. Dengan cara sama dengan batas atas ditambah batas bawah dibagi 2. Berarti kurang buka batas atas ditambah batas bawah dibagi 2. Selanjutnya di drag and drop. Maka akan mendapatkan hasil seperti berikut. Kemudian nilai rata-rata dikali frekuensi. Yaitu rata-rata dikali frekuensi. Di drag and drop. Setelah itu dijumlahkan semuanya. Sama dengan sum. Kemudian blok semuanya. Klik enter. Selanjutnya, untuk mencari nilai U, kita dapat diketahui dengan cara melihat frekuensi terbesar, yaitu berada pada baris kelas keempat, yaitu nilai frekuensi 29. Maka pada kelas keempat tersebut, nilai U-nya mendapatkan nilai 0. Untuk di atasnya, mendapatkan untuk di atasnya dikurangi 1, untuk pada bagian bawahnya ditambah 1, seperti berikut. 1, selanjutnya, nilai U dikali nilai FI. Kali nilai FI. Tinggal dijumlahkan semuanya. Dan menggunakan rumus sum, kemudian dijumlahkan, akan mendapatkan nilai seperti berikut. Nah, soal nomor 2 sudah selesai. Kemudian dilanjut dengan soal nomor 3. Hitunglah ukuran pemusatan data meliputi min menggunakan 2 cara, nilai tengah, dan skala. Kemudian median dan juga modus. Saya akan mulai mengerjakan pada bagian median. Mulai dari nilai tengah. Nilai tengah menggunakan rumus sum bagi sum V dibagi sum V. Yaitu sum V tadi sudah kita ketahui yaitu 49680 dan sum V 200. Kemudian dibagi sum V dibagi sum V. Maka akan mendapatkan nilai seperti berikut. Selanjutnya dengan menggunakan skala, yaitu cara menentukannya yaitu X0 itu rata-rata U ke 0.
Yaitu berarti kita mengambil pada rata-rata U ke 0, yaitu ada 212. 212. Dan U rata-rata. U rata-rata itu dapat diketahui dengan nilai sum UV dibagi sum V. Sum UV dibagi sum V. Dibagi sum V. Maka akan mendapatkan nilai seperti berikut. Nah, untuk mencari nilainya, nilai min-nya, dengan menggunakan rumus X0 ditambah U rata-rata dikali kelas C. Maka mendapatkan hasil yang sama dengan nilai skala. Selanjutnya mencari nilai median. Kelas median, saya akan memulai dengan kelas median. Untuk mencarinya, yaitu sama dengan frekuensi dibagi dua. Total frekuensi dibagi dua. Bagi dua. Tepi bawah. Mencari tepi bawah. Yaitu dengan cara kita lihat kelas mediannya kan 100. Nah, lihat yang lebih dari 100. Frekuensi kumulatifnya yang lebih dari 100. Mendekati lebih dari 100. Berarti 111. Kan ini 809 kurang dari 100. Berarti kita ambil 111. Berarti kita ambil tepi bawahnya ke kelas 5. Sabar, saya blok dulu. Kelas 5. Berarti nilai tepi bawahnya 230 kurangi 0,5. Selanjutnya frekuensi kumulatif. Dapat diketahui dengan cara ambil di atasnya yang pada baris yang telah diketahui. Berarti 89. Selanjutnya frekuensi median, yaitu diambil dari yang di blok hijau ini, diambil yang sini frekuensinya. Selanjutnya mencari nilai mediannya dengan cara sama dengan tepi bawah ditambah kurung buka kelas median kurangi frekuensi kumulatif dikali maaf, dibagi frekuensi median kurung tutup dikali lebar kelas. Klik enter, maka akan mendapatkan hasil seperti berikut. Selanjutnya modus. Maaf, saya minum benar. Selanjutnya mencari nilai modus. Lebih bawah modus dapat diketahui dengan, kan modus kan itu nilai paling banyak, berarti frekuensi terbanyak. Berarti kita ambil frekuensi terbanyak. Tapi bawahnya yaitu 195 pada kelas keempat. Ntar saya blok dulu. Nah, berarti ambil tepi bawah kelas keempat. Kurangi 0,5. Selanjutnya mencari F1. F1 dengan cara sama dengan frekuensi pada yang sudah diketahui. Baris yang sudah diketahui. Yaitu 29 dikurangi frekuensi di atasnya. Yaitu 17. Selanjutnya mencari F2. F2 itu caranya frekuensi yang sudah diketahui dikurangin 22. Nah, selanjutnya mencari C. C kan tadi udah dicari yaitu 35. Nah, selanjutnya mencari nilai modus. Nilai modus itu dengan menggunakan rumus sama dengan tepi bawah ditambah kurung buka F1 dibagi kurung buka F1 ditambah F2 kurung tutup dikali C. Kali C. Maka akan mendapatkan nilai seperti berikut.
216, 60. Maaf, saya lihat dulu kalau ada salah. Dia lurus. Ya benar. Selanjutnya mencari kuartil satu. Maaf. Soal berikutnya. Soal nomor 4. Hitunglah ukuran letak data meliputi desil. Karena NIM saya 111, berarti saya ngambil nilai ganjil. Itu berarti desil ke-6, kuartil ke-1, dan persentil ke-11. 611. Mulai dari kuartil 1. Kelas kuartil 1 yaitu saya sudah menyiapkan rumusnya. Kuartil. Itu bentar saya copy dulu. Nah, kelas Q1 yang ini rumus ini itu berarti sama dengan, karena Q1 berarti 1 dibagi 4 dikali kepanjangan data. Ya, kepanjangan data kan 200. Berarti mendapatkan nilai 40. Selanjutnya mencari nilai TB. Tepi bawah. Seperti sebelumnya, TB itu dapat dicari dengan melihat kelas kuartil 1, kelas QI yang mendekati di atas lebih, yang di atasnya nilai 50, yang mendekati nilai 50 di atasnya, yaitu ada pada kelas 3 nilai 60 berarti. Ntar saya blok dulu warna biru lah. Biru. Nah, kita sudah diketahui berarti kuartil 1 berada pada kelas ketiga. Nah, tapi bawahnya berarti 160 kurangi 0,5. 160 kurangi 0,5. Selanjutnya FK. FK dapat diketahui dengan frekuensi kumulatif yang di atasnya, berada di atasnya, yaitu berarti 43. Selanjutnya frekuensi kuartil 1. Itu yang saya blok sini, ambil frekuensinya, yaitu 17. Selanjutnya C. C kan sudah diketahui, yaitu 35. Nah, rumusnya yaitu seperti berikut. Tepi bawah ditambah kurung buka kelas Q1 dikurangi frekuensi kumulatif kurung tutup dibagi frekuensi kuartil 1 kurung tutup dikali C. Enter. Kita akan mendapatkan nilai seperti berikut. Selanjutnya mencari nilai desil 6. Nilai desil 6. Yaitu seperti rumusnya sama seperti yang tadi, yaitu kelas desil tapi desil 1/10, I/10. Seperti rumus berikut. Bisa. Baik. Nah, berarti karena ini desil ke-6 berarti saya ambil nilai 6. 6/10 dikali banyaknya data 200. Mendapatkan nilai 120. Selanjutnya TB, tapi bawah. Yaitu kita ambil frekuensi kumulatifnya yang nilainya lebih dari 120 yang mendekatinya. Yaitu berada pada kelas di atas 120. Berarti kelas ke-6. Kelas ke-6. Di kelas ke-6 265. Dikurangi 0,5. Sebentar saya blok dulu. Eh,
Selanjutnya mencari nilai FK, frekuensi kumulatif. Kita diambil dari atasnya, yang nilai FK yang berada di atasnya, yaitu berarti 111. Selanjutnya cari nilai frekuensi desil ke-6. Ada pada yaitu nilai 24. C. Lebar kelas. Selanjutnya masukkan rumus sama dengan di bawah ditambah kurung buka kelas desil 6 dikurangi dikurangi angka kurung tutup dibagi FDI kurung tutup dikali C. Enter. Maka akan mendapatkan nilai seperti berikut. Selanjutnya mencari nilai persentil 11. Sama seperti rumus sebelumnya, yaitu tapi persentil 1/10. 100. I per 100. Bilang. Berikut adalah rumusnya. Berarti sama dengan 11 per 100 dikali 200. Banyaknya data. Selanjutnya untuk mencari nilai TB. Seperti tadi, untuk mencari nilai TB dapat ditentukan dengan melihat frekuensi kumulatif kurang darinya. Dari kelas persentil 11. Itu kan 22. Berarti kita ambil yang lebih dari. Yang mendekati lebih dari 22. Berarti 43. Kelas kedua berarti. Kelas kedua berarti 125 kurangi 0,5. Enter. Sabar, saya blok dulu. Nah, selanjutnya mencari nilai frekuensi kumulatif. Seperti tadi, berarti kita ambil nilai yang atasnya. Berarti di atas yang telah saya blok. Ini. Berarti nilainya 20. Selanjutnya, mencari nilai frekuensi persentil 11. Itu berada pada kelas kedua, yaitu 23. Selanjutnya, mencari nilai C. Karena sudah diketahui, berarti sama dengan 35. Sama seperti rumus sebelumnya. Berarti tepi bawah ditambah kurung buka kelas PI kelas persentil 11 dikurangi frekuensi kumulatif kurung tutup dibagi F frekuensi persentil 11 kurung tutup dikali 35 kan mendapatkan hasil seperti berikut. Selanjutnya soal nomor selanjutnya, hitung ukuran penyebaran data meliputi range dengan dua cara, simpangan rata-rata, variasi, dan simpangan baku. Nah, sebelum mencari nilai-nilai tersebut, alangkah baiknya membuat rumus bantunya dengan cara mengetik header nomor, interval kelas sesungguhnya, MI kurangi X, nilai mutlak kali FI, nilai mutlak pangkat 2, nilai mutlak pangkat 2 kali FI. Sebelum itu masukkan kelasnya, banyaknya kelas. Kemudian mencari nilai kelas sesungguhnya. Sebentar, cari nilai kelas sesungguhnya itu dengan cara ambil kelas yang sebelumnya itu untuk batas bawah nilai kelas sebelumnya dikurangi 0,5. Untuk yang batas atasnya sama dengan ditambah 0,5 tambah 0,5. Nah, tinggal di drag and drop. Nah, maka akan mendapatkan nilai seperti berikut. Selanjutnya, mencari nilai rata-rata kelas
kurangi rata-rata keseluruhan. Berarti sama dengan rata-rata kelas MI dikurangi rata-rata keseluruhan. Oh iya, jangan lupa dikunci dulu pada rata-rata keseluruhan menggunakan dolar. Enter, kemudian di drag and drop. Maka akan mendapatkan nilai seperti berikut. Selanjutnya, nilai mutlak. Dengan bagaimana cara mencari nilai mutlak? Yaitu dengan cara menggunakan rumus sama dengan ABS. Klik, tar. Ya. Selanjutnya, mencari nilai nilai mutlak sebelumnya dikali frekuensi. Itu kali frekuensi. Drag and drop. Kemudian nilai mutlak sebelumnya dipangkatkan 2. Pangkat 2. Maka mendapatkan nilai seperti berikut. Nah, untuk ini dikalikan frekuensi. Kemudian di drag and drop. Nah, berikut adalah rumus pandunya. Tabel pandu. Selanjutnya, pertama-tama kita mengerjakan mencari range dengan dua cara. Itu, maaf, udah ada jawabannya. Cara pertama, yaitu seperti tadi, dengan cara nilai maksimum dikurangi nilai minimum, kurangi nilai minimum. Klik enter, maka mendapatkan nilai 309. Untuk cara kedua, nilai batas atas kelas terakhir dikurangi batas bawah kelas pertama. Klik enter. Nah, maka akan mendapatkan nilai seperti berikut. Selanjutnya, mencari simpangan rata-rata. Untuk simpangan rata-rata saya sudah menyiapkan rumusnya, yaitu ya seperti berikut. Simpangan rata-rata itu dengan cara sama dengan 1 per banyaknya data dikali total MI X bar I. Sum sum terus pada tabel pada kolom ini di blok, klik enter, maka akan mendapatkan nilai seperti berikut. Hmm. Selanjutnya mencari nilai variasi. Variasi saya sudah menyiapkan rumusnya, yaitu ya, seperti berikut. Variasi itu dengan menggunakan rumus 1 per banyaknya data per jumlahnya data dikali X bar jumlah jumlah pada kolom ini. Berarti sama dengan sum kurung buka blok semuanya kolomnya, klik enter. Nah, mendapatkan hasil seperti berikut. Selanjutnya simpangan baku dengan menggunakan rumus SQRT, square. Terus kemudian ambil nilai varian, klik enter. Dapatkan nilai tersebut.
Selanjutnya, oh, soal selanjutnya, hitung kesimetrisan menggunakan median dan modus. Kemudian tentukan termasuk ke kurva apa skewness tersebut. Hitung kesimetrisan. Saya sudah menyiapkan rumusnya. Ya, ini. Nah, cara menghitungnya itu sama dengan H bar. Rata-rata keseluruhan dikurangi modus. Saya awal-awal menggunakan mencari dengan menggunakan modus. Berarti rumusnya rata-rata keseluruhan kurangi modus per simpangan baku. Berarti kurang buka rata-rata keseluruhan mana? Ini dikurangi modus. Modus ini kurang tutup dibagi simetris. Simetris. Simpangan baku. Klik enter. Maka mendapatkan nilai tersebut. Selanjutnya dengan menggunakan median. Dengan menggunakan median yaitu dengan cara 3 dikali rata-rata keseluruhan dikurangi modus. Kok modus? Median. Kurung tutup dibagi S. S simpangan baku. Klik enter. Ya, enter. Nah, selanjutnya tentukan termasuk ke kurva apa skewness tersebut. Ke kurva apa skewness tersebut? Oh ini. Dilihat dari gambarnya, berarti skewnessnya lebih dari 0 atau positif. Maka distribusi akan berkonsentrasi pada sisi sebelah kanan. Berarti kesimpulannya yaitu kufra tersebut condong ke kanan. Kesimpulannya berarti condong kurva condong ke lebih dari berarti berkonsentrasi pada sebelah kanan. Sebelah kanan. Oh, condong ke kiri. Kiri. Selanjutnya, soal selanjutnya yaitu hitunglah kurtosis dari data milik kalian. Kemudian tentukan termasuk ke jenis apa kurva berdasarkan ukuran kurtosis tersebut. Maaf, condong ke kiri, condong ke kanan. Kanan. Selanjutnya, hitung kurtosis. Mana ya? Ini dulu. Kurtosis. Untuk mencari nilai kurtosis, saya sudah menyiapkan rumusnya. Nah, 4, 4, 4,
Kemudian ukuran, ukuran kurtosis, ukuran kurtosis, terus kurva, jenis kurva, jenis kurva. Hmm, Nah, sebelum itu, alangkah baiknya menambahkan rumus pandu, tabel pandu lagi, yaitu M4 ini rumus MI kurangi X bar pangkat 4 X bar pangkat 4 kali frekuensi. Oke, belum. Ini untuk sebelahnya MI kurangi X pangkat 4 dikali frekuensi. Frekuensi. Nah, untuk mencari nilai MI min X pangkat 4 itu dilihat dari nilai X ini dipangkatkan 2. Ya, jangan nilai ini dipangkatkan 4. Pangkatkan 4. Klik enter. Maka akan mendapatkan nilai seperti berikut. Selanjutnya, nilai tersebut dikali frekuensi. Kemudian di blok. Nah, berikut adalah tabel bandunya untuk mencari nilai kurtosis. Nah, nilai M4 dapat diketahui dengan 1/1 per banyaknya data. Tadi 200, banyaknya data 200. Nggak bisa. 200 dikali total. Dikali total sum. X bar, total MI min X pangkat 4 dikali FI. Itu ini. Klik enter. Dan berikutnya mencari nilai S4. Yaitu simpangan baku dipangkatkan 4. Simpangan baku dipangkatkan 4. Pangkat 4. Ya, benar. Selanjutnya mencari ukuran kurtosis. Mencari ukuran kurtosis dengan cara ukuran kurtosis. Yaitu M4 per S4. M4 per S4. Itu mendapatkan nilai seperti berikut. Nah, jenis kurvanya yaitu
Maka dapat diketahui jenis kurvanya yaitu karena ini nilainya 1,8, berarti 1,8 kurang dari 3. Berarti dihasilkan kurvanya pelatih kurtik mendatar. Jenis kurvanya pelatih kurtik. Pelatih kurtik. Nah, sudah. Soal selanjutnya sudah selesai. Alhamdulillah. Nah, sekian dari tugas video saya. Bila ada kesalahan rumus, kata, maupun ucapan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.